untuk pembagian volume ini ada dua konsep ya. Yang pertama pembagian volume ketika kita memindahkan benda padat ke dalam ruangan atau ke benda padat yang lain. Konsep yang kedua itu yaitu yang dipindahkan, pemindahan benda cair ke dalam uang atau ke dalam benda padat. Nah, konsepnya berbeda. Kalau pemindahan benda padat itu kita harus dibaginya, nanti cara menghitungnya itu dibagi per ukuran. Kenapa? Karena benda padat itu tidak bisa menyesuaikan bentuk benda padat yang lain. Contohnya Rubik, kalau yang berbentuk kubus dimasukkan ke dalam kardus yang misalkan bentuknya balok, kira-kira apakah Rubiknya akan berubah bentuk jadi balok apa tetap kubus? Tetap kubus kan? Jelas? Nah, beda kalau yang dipindahkan benda cair. Kalau yang dipindahkan benda cair nanti menghitungnya itu menyesuaikan dibagi sekaligus gitu ya. Karena benda cair itu bisa menyesuaikan bentuk benda padat. Jadi contohnya misalkan kita punya air di dalam suatu bangun ruang, misalkan sebut aja misalkan di dalam balok airnya. Berarti nanti airnya akan membentuk apa? Akan membentuk balok. Jelas? Nah, kalau airnya dipindahin ke dalam bak mandi yang lain, misalkan bak mandi yang kubus, bentuknya kubus misalkan, berarti nanti airnya akan menjadi bentuk apa? Kubus. Ya, kubus juga. Nah, Rubik berbentuk kubus berukuran 30 cm akan dimasukkan ke kardus yang ukurannya 90 kali 75 kali 60. Nah, banyak Rubik yang bisa dimasukkan adalah, nah ini tadi saya bilang ini ngisinya satu-satu, ngitungnya satu-satu. Jadi yang pertama yang panjangnya dulu dibagi 30 ya, 90 dibagi 30. Jadi nanti yang memanjang itu kita bisa masukin 3 Rubik atau 3 kubus. Kemudian yang lebar yang ke belakang kita masukin 75 dibagi 30, maka ketemunya 15/6 setelah disederhanakan ya. Dibagi 5 ya, 15/6. Nah, 15/6 ini kita nggak bisa hitung nanti dikalikan ya. Kita jadikan pecahan campuran yang bisa dikalikan hanya yang angka 2-nya saja. Kenapa? Karena nanti itu Rubiknya atau kubusnya hanya bisa muat 2. Selebihnya bagaimana? Ya selebihnya pasti nanti kosong. Yang terakhir yang tinggi itu biasanya yang ke atas, nyusun ke atas, itu berarti nanti kita hanya bisa nyusun berapa tumpuk. Ya 60 dibagi 30, berarti kita hanya bisa nyusun 2 tumpuk atau 2 kubus. Maka nanti total kubus yang bisa dimasukkan ke dalam kardus atau banyak Rubik yang bisa dimasukkan ke dalam kardus itu adalah 3 kali 2 kali 2, yaitu ada 12 Rubik. Ilustrasinya seperti ini. Ini misalkan kardusnya ya, yang ukurannya 90, 75 dan 60. Nah, di sini yang 90 kalau kita masukin, nah ada berapa? Ada 3. Kemudian yang ke belakang ini kita bisa nyusun berapa kubus atau berapa Rubik? 2 ini. Nah, ya kan karena cuma 75 ya, berarti otomatis kita hanya mentok bisa masukin 2. Yang ini sisa berapa? Sisa 15 cm. Nah, 15 cm ini nggak bisa kita paksakan kubusnya atau Rubiknya. Kalau dipaksakan berarti namanya nanti Rubiknya dipotong. Kalau kita penuhin berarti nanti jadi berapa? Nah, jadi 6. Berarti satu set di bagian bawah ini sudah terisi, yaitu 6 Rubik ya. Ini 3 kali 2. Nah, bagian atasnya kita bisa numpuk berapa? Kita numpuk 2 tingkat doang kan? Iya enggak? Iya, karena cuma 60, bagian atas kita juga cuma bisa numpuk 2 tingkat. Oke, tadi sudah 6, kita masukin 1, 7, berarti biar sampai full jadi ada berapa nih? Kita hitung bareng-bareng, ini 7 ya. 7, kemudian selanjutnya ini 8, 9, 10, 11, 12. Kan pas ada 12. Iya, Pak. 12. Ya itu tadi karena 6 untuk bagian bawah dikalikan 2 sama bagian atasnya ya, karena bisa numpuk 2 tingkat ya, berarti jadi total pasti akan ada 12.
Oke, contoh soal yang terakhir, sebuah bak mandi berbentuk balok berukuran 120 kali 100 kali 80 berisi air penuh. Nah, di sini lihat kalian kata kunci soalnya ya. Di sini kata kunci soalnya itu yang dipindahin adalah ini, air bak mandi. Air yang di bak mandi akan dipindahkan. Berarti yang dipindahin apanya? Airnya ya, yang zat cairnya ini ya. Jelas? Paham? Jelas, Pak. Dipindahkan ke akuarium yang berbentuk kubus Paham, Pak. 40 cm. Banyak akuarium yang dapat menampung adalah seperti itu, bisa langsung pembagiannya. Banyak akuarium yang dibutuhkan itu berarti artinya kita masukkan rumus volume balok atau rumus volume bangun ruang sebelum dipindah ya. Berarti yang awal ada di mana ya. Karena kan besok mungkin soal berubah-ubah ya, bangun ruangnya dari mana ke mananya kan berubah-ubah bangun ruangnya. Jadi gampangannya banyak akuariumnya itu akan sama dengan rumus volume dari bangun ruang yang pertama ya dibagi dengan rumus volume yang bangun ruang kedua atau yang dituju, yang dipindahkan kemana ya. Karena yang pertama yang awal itu adalah 100 yang berbentuk balok ya, kemudian mau dipindahin ke akuarium yang berbentuk kubus, berarti sama saja nanti volume balok dibagi volume kubus. Lanjut kita masukin volume balok itu rumusnya P kali L kali T, yang kubus itu S kali S kali S. Maka ini kita bisa ngitung langsung 120 kali 100 kali 80 per 40 kali 40 kali 40. Oke, lagi-lagi untuk yang ini silakan bisa kalian sederhanakan secara langsung. Jadi contohnya 120 sama 40 dicoret ya. Nolnya dicoret, 12 sama 4 dibagi 12 sisa 3, 4 sisa 1. 100 sama 40, nol yang belakang sama-sama dicoret. Nanti 10 sama 4 ini disederhanakan, 10-nya sisa 5, 4-nya sisa 2. 80 sama 40, nolnya dicoret, 8 sisa dibagi 4 ya, sisanya 2. Kemudian 4 dibagi 4 sisanya 1. Jadi banyak akuariumnya itu 3 kali 5 kali 2 dibagi 1 kali 2 kali 1. Selanjutnya bisa dicoret lagi enggak? Bisa disanakan lagi enggak? Bisa, Pak. 2 sama 2, Pak. Yang 2 sama 2 dicoret. Sehingga nanti banyak akuariumnya adalah 15. 3 kali 5, 15 dibagi 1 kali 1 kan 15 dibagi 1 jadi 15 per 1 ya berarti 15.